Alkisah di atas bukit, jauh dari pemukiman penduduk di Kalimantan Barat, hiduplah seorang ibu petani bersama anak perempuannya. Suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta berarti. Kehidupan menjanda di umur yang cukup tua tidak meninggalkan ibu banyak pilihan. Ia tak mungkin menikah lagi. Jadi, ibu harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya, Darmi. Setiap hari ibu bekerja keras, mengurus sayur di kebun sejak pagi buta, mulai dari menanam bibit, menyiram, membeli pupuk, memangkas semak, memanen, dan menjual hasil panen ke pasar. Belum lagi mengurusi anaknya yang masih kecil, juga memasak dengan kayu bakar yang ia kumpulkan. Kulit ibu yang awalnya cerah lama-lama menggelap karena terpapar sinar matahari. Berat badannya menyusut karena ibu tak memiliki waktu untuk mengurusi dirinya sendiri. Harapan ibu, Darmi bisa hidup bahagia, tidak seperti dirinya. Maka Darmi pun dimanja, penuh kasih sayang. Darmi tumbuh menjadi gadis cantik. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya semampai, paras mempesona, dan rambutnya yang hitam legam, panjang dan terurai. Darmi juga selalu mengenakan baju indah serta aksesoris yang mencolok. Berbeda dari ibunya yang sudah lama tidak membeli barang untuk dirinya sendiri. Ia sudah tua pikirnya, tak memerlukan lagi hal semacam itu. Tapi Darmi masih muda dan suka bergaul. Darmi pun selalu senang jika dibelikan baju baru, aksesori, dan alat berhias. Lama-kelamaan, hanya benda-benda itu saja yang ada di dalam benaknya. Darmi senang sekali bercermin sambil menyisir rambutnya. Ia sadar kalau dirinya itu sangat cantik. Tapi hanya itu pula yang Darmi lakukan, mengagumi diri sendiri sepanjang hari saat ibu bekerja keras di kebun. Suatu hari, ibu lupa mengantar sayur ke pelanggannya di desa. Ibu meminta tolong Darmi untuk memasak. Tapi saat pulang, ternyata Darmi masih bersolek. Jangankan memasak, kamarnya pun masih berantakan. Saat ditanyai, Darmi malah geram karena ibu mengganggunya berdandan dan juga meninggalkannya kelaparan. Akhirnya, ibu juga yang membuat makanan, kemudian membersihkan kamar Darmi. Darmi makin keenakan. Untuk mengambil air segar saja harus memanggil ibu. Tak pernah sekalipun Darmi mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi berpanas-panasan di kebun sayur atau mengantar dagangannya ke pasar di kaki bukit. Tapi sangat menginginkan sesuatu. Darmi akan merengek jika tidak mendapatkan keinginannya. Jika ibu tidak punya uang, Darmi marah besar, mengatakan ia kesal dilahirkan di keluarga miskin. Hal ini membuat hati ibu sedih dan seringkali menguras uang tabungan. Bagaimanapun, Darmi adalah satu-satunya cinta ibu. Anaknya yang tersayang ia besarkan sendiri dari kecil. Suatu hari, sisir sematawayang Darmi patah, membuatnya uring-uringan sepanjang hari. Ia mau mendapatkan sisir yang baru, harus lebih cantik dari sisir lamanya. Tapi Darmi tidak percaya selera ibu. Lagian, jika dia ikut ke pasar, ia bisa melihat aksesoris cantik dan mungkin mendapatkannya juga. Akhirnya, Darmi memutuskan untuk ikut ibu yang memasok sayur ke pasar turun dari bukit. Darmi yang takut kulitnya terkena sinar matahari membawa daun besar sebagai payung. Sedangkan ibu menarik gerobak berisi sayur dengan tubuh rentaknya. 1, 2 orang melewati mereka sambil memberi pandangan sinis. Di benak Darmi, itu karena orang merendahkannya, perihal memiliki ibu dengan penampilan bak pengemis, kurus, dan lusuh. Darmi mengambil langkah cepat meninggalkan ibu di belakang, sehingga orang tidak tahu wanita menarik gerobak itu adalah ibunya. Tak disangka, Darmi bertemu kawannya di perjalanan. Mereka berbincang hingga ibu sampai. Ibu bertanya siapa anak muda yang bicara dengan Darmi, berharap dikenalkan. Tapi Darmi malah memperkenalkan ibu sebagai pembantunya. Hati ibu pun terasa hancur mendengar perkataan anaknya. Ia menahan tangis dan tak mampu berkata-kata. Setelah mengetahui ibunya diam dan menerima dibilang pembantu, Darmi mengulangi kata-katanya tiap ada orang yang menyapa. Darmi sengaja mengikuti ibu menjual sayur terlebih dahulu agar bisa mengintip penghasilan ibu. Setelahnya, Darmi langsung meminta uang. Awalnya, ibu memberi uang hanya untuk membeli sisir, tapi Darmi malah memarahinya di depan umum. Sudah lelah atas peringai anaknya,
Ibu pasrah menyerahkan semua pendapatannya hari itu. Entah bagaimana esok ia akan membeli bibit dan beras. Darmi sangat girang. Ia langsung membeli semua hal menarik yang terlihat. Tapi setiap ibu menghampiri untuk mengakrabkan diri dan memujinya, Darmi melongos. Beberapa kali ibu mencoba hingga akhirnya tak tahan lagi. Ia biarkan saja Darmi menghabiskan uang sampai puas. Kecantikan Darmi membuatnya disapa banyak pemuda di pasar, sampai ada yang mau mengantarkannya pulang. Bagaimanapun, ibu khawatir akan keselamatan Darmi. Ibu mengikuti Darmi dari belakang untuk menjaganya. Tapi Darmi terlihat asik sekali mengobrol dengan komplotan pemuda yang katanya mau mengantarkan pulang itu. Makin lama pemuda-pemuda itu makin mendekat ke putri ibu, sehingga ibu harus memperingati Darmi dengan memanggilnya. Sontak, para pemuda itu pun ikut menengok, lalu bertanya pada Darmi, memastikan apakah yang memanggil itu adalah ibunya. Kali ini Darmi malah tertawa, mengatakan bagaimana mungkin wanita yang terlihat seperti gembel itu adalah ibunya. Darmi bilang ia berasal dari keluarga yang berada. Ibunya cantik dan sedang menunggu di rumah. Darmi menambahkan wanita itu hanyalah pekerja rendahan di kediamannya. Maka pemuda itu pun ikut tertawa, menyadari betapa konyolnya pertanyaannya tadi. Cukup sudah, ibu tak kuat lagi, kata ibunya sambil melepas gerobak yang dipegangnya, lalu bersimpuh ke tanah. Sakit hatinya, ibu pun menangis. Ia keluarkan semua tangis yang selama ini tertahan, seraya meminta pertolongan Tuhan, meminta mengakhiri sakit hati, lelah, dan doanya yang sia-sia, meminta kebahagiaan untuk si anak yang durhaka. Langit berubah gelap, angin berhembus kencang. Ternyata Tuhan mendengar doa ibu. Darmi yang masih dikelilingi para pemuda tiba-tiba merasa kakinya kaku dan berat. Seketika Darmi menyadari ia terkena kutuk karena perbuatannya pada ibu. Saat tubuhnya semakin berat, Darmi menangis ketakutan. Saking beratnya, tubuh Darmi tertarik ke tanah. Kini ia bersimpuh, menangis semakin kencang. Kakinya berubah menjadi batu, lanjut ke pinggulnya. Darmi makin ketakutan, memanggil-manggil ibu, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ibu hanya bisa melongo, menghampiri putrinya yang separuh menjadi batu. Keduanya hanya bisa menangis bersama, hingga akhirnya Darmi berubah sepenuhnya menjadi batu. Anehnya, dari dalam batu Darmi tetap keluar air mata hingga beberapa saat. Oleh para pemuda, batu itu dipindahkan ke sisi tebing, menghadap ke langit, agar Darmi tidak merasa kesepian. Penduduk sekitar kemudian menyebutnya sebagai batu menangis.